Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Juniatama dari Program Manajemen Kelas Reguler B. Di sini saya akan menjabarkan tentang sholat. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukumi keras menjadi kafir. Dan mereka yang meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Umay bin Khalaf. Hukum sholat dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Fardu. Fardu sholat ialah sholat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Sholat fardu terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain. 1. Fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu. 2. Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi, bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Sholat sunnah atau sholat nafilah adalah sholat-sholat yang dianjurkan atau disunahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Sholat nafilah terbagi menjadi dua, yaitu 1. Nafil muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. 2. Nafil ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan tergantung keadaan, seperti sholat kusuf atau khusuf. Seperti sholat khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum sholat diturunkan. 1. Beragama Islam. 2. Sudah balik. 3. Berakal sehat. 4. Suci dari hadas dan najis. 5. Menghadap kiblat. 6. Mengetahui masuknya waktu sholat. 7. Mengerti syarat dan rukun dan sunnah sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Niat dalam hati. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. 5. Rukuk dan tumaninah. 6. Iktidal setelah rukuk dan tumaninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumaninah. 8. Duduk antara 2 sujud dengan tumaninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir.
12 membaca salam yang pertama, 13 takbir, 13 tertib melakukan rukun secara berurutan. Salat dalam Al-Quran. Berikut ini adalah ayat-ayat yang membahas tentang salat di dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. 1. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Ibrahim surat ke-14 ayat ke-31. 2. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji atau zina dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar kekuatannya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 3. Maka datanglah sesudah mereka pengganti atau yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. 4. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia keluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian sesuai dengan apa yang kalian lihat atau mempraktikannya." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 628 dan Imam Muslim nomor 1533. Dan Nabi Muhammad bersabda, "Perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka berarti dia telah kafir." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. 1. Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping. Hadis riwayat Bukhari nomor 1117 dan Imron bin Husain. 2. Pembuka salat. Pembuka salat adalah toharoh atau bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar salat adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Hadis riwayat Abu Daud nomor 618. 3. Jika salah seorang di antara kalian hendak hakikat salat. Hakikat salat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa salat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji. Sekian saja pemaparan materi tentang salat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.